Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Nah, namun apa sih singkatan dari narkoba itu sendiri, sobat? Lalu, apa perbedaan narkoba dan narkotika? Dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai beredarnya kasus penggunaan narkoba? BNN Bertanya kali ini hadir untuk menyajikan survei terkini di tengah masyarakat terkait hal tersebut. Sampai sejauh mana masyarakat mengetahui tentang narkoba? Dipandu oleh Fitria dan Dinda, kami persembahkan ini dia, BNN Bertanya. Halo Sobat BNN, perkenalkan saya Dinda. Saya Fitria. Kembali lagi di BNN Bertanya. Nah, kali ini kita mau ngapain sih Kak Dinda? Nah, kali ini kita akan melakukan survei ke masyarakat dan bertanya seputar narkoba, Kak Fit. Wah, pasti seru banget kan ya? Ya, bener banget. Nah, jadi buat Sobat BNN semua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di BNN Bertanya. Kalau setahu saya sih narkoba itu narkotika dan obat-obatan. Iya, itu mah sejenis narkotika gitu kan? Menurut saya narkoba itu obat-obatan terlarang terlarang. Kalau singkatan bukan tahu sih. Narkoba itu kalau misalkan setahu saya itu adalah narkoba itu narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang yang disebut juga nafza kalau nggak salah ya. Kurang tahu juga. Kalau soal itu saya nggak tahu. Kalau narkoba itu dari minuman, kalau narkoba itu dari obat-obatan. Oke. Ya Pak, narkotik bagian dari narkoba Pak. Iya, Kalau narkoba sih biasanya sejenis kayak ganja, sabu gitu. Kalau narkotika lebih ke dari obat-obatan yang terlarang kayak gitu. Narkoba itu apa ya? Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Paling ya beda-beda dikit lah, cuman kan pasti juga itu kan sama juga pasti kesetujuannya. Kayak ada psikotropikanya, kalau psikotropika kan namanya itu ada obat-obatan seperti ekstasi yang kayak gitu, yang kayak morfin ya gitu. Pergaulannya salah sih kayaknya. Oh, berarti mereka dari pergaulan ya menurut kakak yang salah ya? Berpengaruh kayaknya. Di pergaulan dianya sih orangnya. Salah circle mungkin ya pasti. Oh, berarti dari teman-temannya ya menurut kakak itu, ya? dari cara pergaulan. Kemungkinan pertama menurut saya ya itu suatu serumahnya. Jadi broken home lah ya. Orang yang broken home. Jadi cari apa milieu yang lain. Ketemu dengan yang suka pakai gitu. Oh, jadi dari pergaulan ya Pak? Dari Ya? pergaulan. Yang tertanya dari keluarga dulu. Nggak punya masa depan. Nggak punya masa depan ya, jadi hancur gitu kan masa depannya. Jadi dia tuh apa suka gimana ya, nggak bagus lah gitu, nggak baik gitu. Jangan ditiru gitu. Kalau bisa jauhin gitu, jangan sampai anak-anak masa depan kita tuh jadi berantakan gitu ya, nggak punya masa depan sama sekali gitu ya. Hancur lah. Hancur karena jujur. Kenapa kita kayak gitu? Ini mah simpel aja ya. Negara kita selangkah ketinggalan dari negara-negara lain. Kalau menurut saya itu sangat pendidikan ya teh. Soalnya kan anak-anak muda sekarang kan mentalnya itu kan masih labil juga, butuh bimbingan orang tua juga. Terus masa pandemi ini kan si anak-anak juga nggak suka ke sekolah mungkin ya, jadi kebanyakan kan suka main game sekarang, nggak suka di apa namanya sama orang tuanya kan nggak diawasi juga kan ya. Jadi mungkin pengawasan juga
kurang juga dari orang tua, jadi mungkin dia terjerumus sama yang namanya narkoba itu sendiri. Dari pergaulan juga bisa ya? Nah, mungkin pergaulan juga, gaya hidup juga kan bisa. Arti dari narkoba itu adalah singkatan dari narnya itu adalah narkotika, ko-nya itu adalah psikotropika, ba-nya itu adalah bahan adiksi atau bahan adiktif lainnya. Perbedaan antara narkoba dengan narkotika. Narkotika itu adalah bagian dari narkoba, ya. Jadi yang lebih luasnya itu narkoba, dan narkotika itu adalah bagian dari narkoba. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah bagaimana supaya remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama harus adanya penguatan dalam hal ini adalah penguatan dalam bidang keagamaan atau rohaninya. Karena bagaimanapun kita ketahui bahwa benteng terakhir itu adalah benteng terakhir dari remaja supaya tidak terlibat penyalahgunaan narkoba itu adalah kuatnya nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah bagaimana kontrol keluarga. Bagaimana sekarang sebagaimana kita ketahui di Sukabumi sekarang dengan begitu mudahnya perempuan mendapatkan pekerjaan, ini otomatis akan membuat tatanan pola hidup keluarga ini akan berubah. Karena perempuan yang seharusnya mendidik anak ini akan menjadi wanita karir. Yang si bapak yang harusnya menafkahi anak-anaknya mencari kerja, dia akan mengurus anaknya. Sementara Imam Ali mengatakan bahwa benteng terakhir sebuah peradaban adalah ibunya, orang tuanya, dalam hal ini perempuannya. Bagaimana bisa kita prediksi ke depannya ketika perempuan-perempuannya sudah bekerja dan anak mereka tentu sangat rentan sekali terhadap terlibat dalam hal berbagai perbuatan negatif di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah solusinya remaja supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya penguatan nilai-nilai moral. Ya, penguatan nilai-nilai moral di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat. Bagaimana sekarang di lingkungan pendidikan misalnya tidak berorientasi pada nilai tapi berorientasi pada proses. Yang pertama, menempatkan misalnya yang sekarang ini dalam kurikulum kita sangat berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat kuantitatif, seberapa besar nilainya, tapi tidak seringkali menghiraukan bagaimana orang tersebut mendapatkan nilai yang besar itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu mempengaruhi perilaku remaja itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya remaja tidak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Perbanyak ruang publik di Sukabumi.